Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, siang hari ini teman-teman kita mau menjawab pertanyaan lagi ya. Jadi ada 5 pertanyaan yang akan ditanyakan oleh partner saya dan mudah-mudahan apa yang saya jawab dari 5 pertanyaan nanti akan bermanfaat bagi teman-teman semua. Nah, kebetulan siang hari ini saya sedang ada di latar belakang saya ada di Waduk Gembong ya, teman-teman di Kota Pati. Di sini tempatnya emang cukup sejuk ya. Jadi buat teman-teman yang pengen mencari suasana yang terutama yang ada di Kota Pati bisa mampir ke sini. Oke, kita akan jawab pertanyaan pertama. Silahkan. Eh, Bu Nelly, saya mau tanya bagaimana sih memulai usaha? Oke, pertanyaannya bagus sekali ya. Jadi eh, pertanyaan pertama, bagaimana caranya memulai usaha ya? Maksudnya di sini adalah usaha ada dua ya usaha itu, apakah usaha dalam bidang retail atau dalam bidang direct selling. Nah, kalau pertanyaannya itu bagaimana memulai usaha di bidang retail ya, retail itu contohnya nih teman-teman ya, kalau retail itu orang datang langsung ke tokonya atau ke penjualnya. Jadi pembeli datang ke penjualnya, apakah itu berupa toko, apakah itu dia seorang penjual yang pribadi personal gitu ya, itu namanya pemasaran retail ya atau penjualan retail. Nah, apa sih yang harus diperhatikan ya ketika kita ingin membuat usaha retail ya? Yang pasti teman-teman harus punya plan, harus punya rencana ya. Nah, rencana ini yang harus kita tuangkan dalam bentuk tulisan ya, teman-teman. Jadi ada beberapa hal yang harus kita persiapkan. Ya, oke. Sekarang pertanyaan kedua. Kalau misalnya saya ke retail, terus bagaimana caranya biar usaha saya tuh berjalan dan banyak pelanggannya? Oh iya bagus sekali ya. Jadi kalau saya punya usaha retail ya toko supaya toko saya itu rame, banyak Betul. pembelinya gitu ya. Nah, pertama yang harus kita perhatikan adalah lokasi teman-teman ya. Jadi lokasi itu sangat penting sekali menjadi prioritas pertama ketika kita mau usaha retail ya. Jadi teman-teman harus memilih lokasi yang memang sangat strategis ya. Di situ banyak orang yang eh, lalu lalang ya, tapi bukan jalur lalang dengan jalur cepat ya. Kalau misalnya di jalan tol gitu kan nggak mungkin ya, karena orang hanya lewat saja dengan jalur cepat ya. Jadi kita pilih lokasi yang memang sangat strategis ya, yang pasti di pusat kota. Kalau teman-teman ada di kota di mana tempat teman-teman tinggal, maka teman-teman pasti tahu bahwa di sana ada toko pertokoan ya atau tempat usaha yang paling banyak ya. Di situ adalah tempat yang sangat strategis ya. Jadi jangan mencari tempat yang tersembunyi misalnya atau jauh ya dari pusat kotanya ya. Itu jadi lokasi. Kemudian yang kedua, supaya banyak pelanggannya ya, teman-teman harus punya apa namanya spesifikasi ya, apa yang teman-teman utamakan dari usaha teman-teman tadi ya. Kalau itu berupa produk ya, maka teman-teman harus memilih produk itu yang memang pertama ya harganya itu murah ya. Karena apa? Dengan harga yang murah ya, maka orang-orang itu akan seperti semut mencari gula ya. Mereka pasti akan datang berbondong-bondong untuk mendapatkan harga tersebut ya. Jadi harga yang murah. Tapi untuk mendapatkan harga murah, maka teman-teman juga harus punya strategi ya. Jadi jangan sampai teman-teman kemudian tidak untung hanya karena ingin jualan murah ya. Nah, maka di situ teman-teman harus punya strategi menjadi seorang distributor misalnya ya. Karena seorang distributor itu adalah tangan pertama di satu tempat ya. Maka dia akan mendapatkan harga yang lebih rendah sehingga teman-teman bisa menjual harga grosir ya. Jadi harga yang lebih murah dibandingkan harga eceran ya. Kemudian yang ketiga ya, supaya tokonya itu rame tapi tidak hanya rame sesaat ya, maka dibutuhkan yang namanya pelayanan ya. Jadi bagaimana kita memberikan pelayanan yang memuaskan ya. Jadi itu penting sekali supaya terjadi yang namanya repeat order ya. Jadi itu jawaban yang kedua. Sekarang pertanyaan ketiga, silahkan. Kalau saya yang bisnisnya direct selling tadi, apa yang perlu saya siapkan atau berapa, apa yang perlu saya modalkan apa? Oke, nah jadi kalau tadi kita cerita tentang
usaha retail ya teman-teman. Nah sekarang pertanyaannya bagus sekali ya, bagaimana kalau saya mau usaha direct selling ya, mau usaha direct selling apa yang harus disiapkan. Nah jadi ini dua hal yang bertolak belakang ya teman-teman, sangat berlawanan. Kalau yang namanya retail ya, itu cirinya adalah orang yang datang ke tokonya atau orang datang ke penjualnya ya. Jadi kalau kita datang ke toko atau ke mall, itu namanya toko tersebut adalah toko retail ya. Nah direct selling sangat berbeda teman-teman. Kalau direct selling ya, si penjual mendatangi si customer ya, si penjual mendatangi si customer ya, tapi dia tidak dengan bawa-bawa barang ya. Jadi dia mungkin membawa dengan yang namanya brosur ya, atau dia membawa daftar harga ya, atau dia membawa foto ya yang sudah disiapkan misalnya. Nah itu namanya direct selling. Apa yang harus disiapkan kalau kita mau bisnis direct selling ya? Nah kalau bisnis direct selling yang harus kita persiapkan berbeda dengan retail ya teman-teman. Kalau retail kita harus siapkan tempatnya, harus siapkan produknya atau pelayanannya gitu. Tapi kalau direct selling kita menyiapkan yang namanya brosur ya, kita siapkan daftar harga ya, kita menyiapkan buku catatan, kita menyiapkan nota ya, kemudian yang berikutnya kita menyiapkan nota pesanan ya teman-teman. Kemudian kita mempersiapkan yang namanya kalkulator ya untuk menghitung. Nah itu yang kita persiapkan ya. Kalau misalnya teman-teman ingin mendemokan produknya ya, misalnya dengan produk demo gitu untuk direct selling, nah teman-teman bisa bawa sampel. Biasanya kalau direct selling itu mereka punya sampel ya, jadi bukan barang yang mereka jual digotong-gotong dibawa-bawa ke konsumen, tidak, tapi dia membawa sampel produk untuk dijelaskan ya, seperti itu teman-teman. Oke, sekarang pertanyaan yang keempat. Kalau bedanya dengan MLM apa? Iya. Direct selling. Oke, betul sekali. Jadi pertanyaannya sangat bagus ya. Eh, apa bedanya dengan MLM gitu ya teman-teman ya. Nah kalau direct selling ya, jadi direct selling itu teman-teman terbagi dua ya. Jadi MLM merupakan bagian dari pemasaran direct selling ya. Artinya direct selling itu si penjual mendatangi si pembeli ya teman-teman ya. Jadi berlawanan dengan retail, si penjual mendatangi si pembeli ya. Nah MLM itu terjemahan secara kata-katanya ya, itu adalah multi level marketing ya teman-teman. Kalau direct selling itu single level marketing ya. Nah kita sering ya mendengar MLM gitu, tapi kita sebetulnya sudah pahamkah maksudnya MLM ya. Nah kalau di direct selling itu ada dua ya, ada dua kategori pemasarannya, yaitu direct selling single level ya, artinya dari penjual langsung ke pembeli, selesai ya. Jadi penjual langsung ke pembeli, itu namanya direct selling single level ya. Tetapi kalau direct selling multi level ya, maka tidak kita bisa bagi beberapa kelas ya teman-teman. Jadi kalau dia menjadi seorang penjual mendatangi langsung ke pembeli pada akhir ya, akhir pengguna produk ya. Nah itu pada level pertama, level terakhir ya teman-teman. Nah tapi kalau misalnya dia seorang leader, dia mendatangi calon distributor, jadi bukan pemakai akhir produknya ya, jadi dia mendatangi distributor, kamu mau nggak nih saya ajak untuk menjadi seorang distributor ya. Nah distributor ini artinya dia mendistribusikan produk ya. Nah ini merupakan satu level yang berbeda ya. Nah kemudian ada juga orang yang mengajak kita itu untuk menjadi seorang leader, jadi bukan seorang penjual, seorang leader ya. Nah ini adalah sebuah level yang berbeda lagi ya. Jadi mereka tidak fokus pada penjual produk, tapi lebih kepada edukasi ya. Jadi dia lebih kepada manajerial ya teman-teman. Nah maka dikatakan yang namanya multi level marketing ya. Jadi kita dilatih untuk menjadi beberapa ahli yang berbeda, beberapa skill yang berbeda. Jadi ada orang yang fokus kepada leadership ya teman-teman, ini merupakan satu level tersendiri. Ada juga orang yang diajak dibimbing untuk menjadi seorang distributor yang profesional ya, memiliki skill seorang distributor, ini juga level yang berbeda. Kemudian ada juga orang yang
sebagai seorang reseller. Nah, ini juga adalah sebuah level yang berbeda. Nah, ini yang dinamakan multi level marketing sampai produk itu kepada konsumen akhir atau pemakai terakhir. Nah, di sini perusahaan akan menentukan beberapa levelnya, dan setiap level dari level marketing ini tadi akan ada reward ya, akan ada juga yang namanya penghasilan ya teman-teman. Nah, ini kita tinggal memilih kita mau ada di level yang mana supaya kita akan diarahkan atau dibimbing untuk memiliki skill yang profesional untuk masing-masing level tersebut ya. Nah, kalau saya mengatakannya multi level marketing itu merupakan multi level penghasilan. Tinggal teman-teman mau fokus di mana ya, apakah menjadi seorang leader ya, ataukah mau menjadi seorang distributor ya, atau teman-teman menjadi seorang reseller, atau mau menjadi seorang pemakai akhir ya, atau user. Oke, itu adalah pertanyaan keempat ya. Semoga menjawab. Kalau teman-teman ada pertanyaan berikutnya, silakan ketik di komentar supaya saya bisa bantu jawab. Oke, sekarang pertanyaan terakhir, pertanyaan kelima. Berapa sih yang dibutuhkan modalnya untuk direct selling itu, Bu? Oke. Bagus ya pertanyaannya. Biasanya orang kalau mau usaha pasti bicara modal ya. Jadi berapa sih modal yang disiapkan ya. Nah, kalau untuk bisnis direct selling teman-teman ya, biasanya perusahaan sudah menentukan ya. Jadi berapa biaya untuk join ya. Jadi yang namanya perusahaan direct selling itu biasanya perusahaan yang bekerja sama. Jadi kita bagi-bagi tugas ya. Biasanya perusahaan yang mengerjakan semua proses mulai dari penyediaan barang, pengiriman barang ya, kemudian perhitungan ya, administrasinya, berapa bagi hasil dan sebagainya gitu ya. Sementara partner seorang perusahaan direct selling ya, mereka mengerjakan bagian marketingnya ya. Nah, pertanyaannya tadi adalah berapa sih modal yang harus kita siapkan ya, teman-teman. Nah, kalau kita perusahaannya itu direct selling single level ya, teman-teman, maka kita cukup hanya menyediakan perlengkapan ya yang kita butuhkan. Yang pertama itu adalah sampel ya. Jadi kita mau fokus pada produk yang mana ya, karena biasanya perusahaan direct selling itu produknya banyak ya. Jadi teman-teman bisa pilih mau fokus di produk yang mana. Pilih 1 sampai 5 produk saja untuk difokuskan. Nah, maka teman-teman harus punya sampel ya, karena sampel ini sangat diperlukan ya oleh calon partner kita atau calon customer kita ya, supaya mereka tahu ya apa manfaat produknya, aromanya seperti apa, rasanya bagaimana ya, kemudian warnanya seperti apa. Kalau dia misalnya produk-produk seperti skincare atau mungkin produk-produk apapun ya yang dibutuhkan oleh setiap orang. Sampel, kemudian teman-teman dibutuhkan adalah brosur ya. Biasanya brosur-brosur ini sudah disediakan oleh perusahaan, kemudian daftar harga. Nah, biasanya disebut dengan starter kit ya, teman-teman. Nah, itu yang teman-teman butuhkan. Nah, setiap perusahaan berbeda-beda, ada yang sudah menyiapkan paketnya itu dengan senilai harga gitu ya. Ada juga perusahaan yang tidak harus berbayar ya. Jadi teman-teman bisa mendapatkan brosurnya secara online misalnya, atau daftar harganya secara online ya. Apalagi sekarang dengan sosial media ya, kita bisa join hanya dengan biasanya identitas diri dengan KTP saja. Teman-teman sudah bisa join ya. Nah, tinggal teman-teman memilih ya, teman-teman mau produknya yang mana, kemudian kalkulator, ballpoint, daftar harga, nota ya. Jadi seperti itu teman-teman untuk direct selling single level ya. Tapi kalau multi level ya, teman-teman tinggal pilih tadi teman-teman mau ada di level yang mana. Kalau seorang leader, maka teman-teman harus memperlengkapi diri dengan yang namanya kapasitas ya. Jadi sebagai seorang leader harus punya kapasitas leadership. Biasanya perusahaan sudah menyediakan training-training ya teman-teman untuk menjadi seorang leader. Nah, kalau teman-teman menjadi seorang distributor juga sama, perusahaan sudah mempersiapkan fasilitas itu. Ada training-training yang harus teman-teman ikuti, karena seorang distributor juga harus punya skill yang baik ya. Nah, kalau teman-teman ingin memiliki stok ya teman-teman, tergantung perusahaan. Apakah perusahaan itu memperbolehkan kita stok barang ya, atau perusahaan tidak memperbolehkan. Nah, jadi berbeda-beda ya teman-teman. Nah, pada umumnya untuk modal yang kita siapkan biasanya perusahaan itu berbeda-beda. Ada yang memperlengkapi dengan paket produk misalnya ya, atau dengan sampel gitu. Jadi itu merupakan satu modal yang menurut saya tidak terlalu mahal dan tidak beresiko. Berbeda dengan kalau kita berusaha retail ya teman-teman. Kalau retail yang pasti kita harus ada showroomnya, ada tokonya ya, atau ada
lokasi ya, misalnya untuk perawatan atau apa kita perlu salon misalnya ya, jadi perlu modal yang cukup besar ya. Tapi kalau direct selling modalnya sangat kecil sekali dan risikonya juga kecil ya. Jadi itu yang jawaban saya, sudah 5 pertanyaan tadi saya jawab, mudah-mudahan sangat membantu. Nah, kalau ada pertanyaan lainnya teman-teman bisa ketik di komen supaya saya bisa bantu jawab. Oke, terima kasih. Selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di video berikut.